Selamat pagi adik-adik. Koko selamat pagi sama Koko juga. Hai. Kita ketemu lagi untuk kebaktian di minggu ini. Kita akan nyanyi satu lagu sebelum kita masuk ke dalam kebaktian kita. Judul lagu ini adalah Jangan Pernah Menyerah. Satu judul lagu yang sangat indah. Kita pelajari bersama-sama menjadi kekuatan buat kita semua. Salam buat teman-teman. Lase dengan Brian nyanyi kembali ya buat kalian. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Wah, keren Koko, pintar ya. Tuhan mengasihi kita semua adik-adik. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan memberkati setiap orang yang percaya kepada Dia. Terima kasih adik-adik, selamat mengikuti kebaktian kita. Shalom, selamat bertemu lagi. Bye. Selamat pagi adik-adik. Semua dalam keadaan baik kan? Gak terasa hari ini sudah minggu lagi ya. Lase mendapatkan tugas untuk bercerita di minggu ini. Yuk kita buka, kita punya kitab di Hakim-Hakim 11. Ya sudah menyiapkan kitabnya bisa dibuka ya. Tapi kalau yang enggak boleh langsung dengar saja.
Oke, pembacaan kita dari Hakim-Hakim pasal 11 tadi dengan ayat hafalan kita di Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Adik-adik, kitab Hakim-Hakim adalah kisah tentang masa-masa suku-suku Israel yang masuk ke dalam tanah perjanjian, yang dimana mereka belum bersatu sebagai bangsa yang dipimpin oleh seorang raja. Nah, hakim-hakim ini adalah pimpinan-pimpinan yang khusus dipilih oleh Tuhan untuk boleh menggantikan Yosua yang sudah meninggal, untuk membawa dan memimpin setiap suku merebut wilayah-wilayah yang Tuhan janjikan. Nah, itulah kisah tentang pencatatan hakim-hakim ini, adik-adik. Oke? Tugas khusus hakim-hakim selain memimpin dan merebut adalah juga memerintah secara politik dan hukum maupun agama bagi setiap suku-suku yang mereka pimpin. Ya, jadi hakim yang biasanya adik-adik tahu adalah hakim-hakim yang memutuskan perkara-perkara biasa seperti kita di Indonesia. Itu beda dengan hakim-hakim yang tercatat di dalam kitab kita. Oke? Jadi itu adalah perbedaannya. Nah, selama Yosua hidup dan seluruh tua-tua yang seangkatan dengan Yosua masih ada, adik-adik, suku-suku Israel adalah suku yang sangat taat kepada Tuhan. Mereka setia melakukan apa saja yang Tuhan perintahkan. Tetapi setelah Yosua dan tua-tua itu meninggal, anak-anak muda mereka satu persatu setiap suku mulai meninggalkan Tuhan. Dan anehnya, adik-adik, mereka malah menyembah dewa-dewi suku-suku yang mereka taklukkan. Lucu kan? Mereka meninggalkan Tuhan yang maha besar, dan kemudian mereka mau mengikuti Tuhan-Tuhan kecil yang tidak punya kuasa. Apa yang terjadi, adik-adik? Seperti yang adik-adik tahu biasanya kan, setiap meninggalkan Tuhan ada konsekuensinya. Mereka ditinggalkan Tuhan dan kemudian dijajah oleh suku-suku yang seharusnya mereka jajah, yang seharusnya mereka kalahkan. Tetapi hari itu karena meninggalkan Tuhan, mereka lah yang dijajah. Tragis, adik-adik. Nah, di zaman itu hiduplah seorang yang bernama Yeftah. Yeftah itu siapa, adik-adik? Dia adalah anak seorang yang bernama Gilead. Gilead itu siapa? Oh, ternyata Gilead adalah seorang kaya, bangsawan yang memiliki tanah yang sangat luas, sehingga seluruh tanah-tanah yang ada di daerah itu semua dimiliki oleh Gilead. Akhirnya kota itu, karena tanah dimiliki oleh Gilead, menjadi namanya kota Gilead atau wilayah Gilead. Nah, Gilead sebagai seorang yang kaya jatuh cinta kepada seorang wanita. Tetapi sayang, wanita yang dia cintai ini adalah seorang wanita yang hina, yang memalukan keluarga mereka. Ya, tetapi apa yang terjadi, adik-adik? Gilead tetap mengasihi wanita ini, dan termasuk Yeftah anaknya. Yeftah tetap dididik, dibesarkan menjadi seorang yang punya disiplin yang tinggi, sehingga dia boleh menjadi seorang pahlawan. Ya, bukan saja terkenal dengan keberaniannya, tapi terkenal juga dengan kebaikannya, kemurah hatiannya, dan yang terutama dia sangat dekat kepada Tuhan. Ya, dia sangat dekat kepada Tuhan. Yeftah tumbuh menjadi seorang pahlawan yang terkenal, dan pada saat itu bapaknya yang sudah tua, yaitu Gilead, meninggal. Sebagai seorang anak yang dari kecil ditolak oleh orang tua,
dari keluarganya yang lain, maksudnya Laose, Gilead akhirnya, bukan Gilead, Yefta maksud Laose, akhirnya diusir dari keluarga, dianggap tidak layak menjadi anak turunan seorang bangsawan yang besar seperti Gilead. Adik-adik, apa salah Gilead? Apa salah Yefta? Apa salah Yefta sehingga dia harus diusir? Apakah Yefta bisa memilih lahir dari seorang ibu yang bagaimana? Tentu Yefta tidak bisa memilih, kan adik-adik. Tetapi nasib itu dia harus terima, dia harus diusir. Kalau misalnya kalian adalah Yefta, adik-adik, apa yang kalian pikirkan? Apa yang kalian lakukan? Apakah kalian akan marah? Akan putus asa? Akan menyerah? Atau malah dendam? Dendam kepada orang yang mengusir kalian? Yefta rasakan apa yang kita pikirkan itu, adik-adik. Tetapi beruntunglah Yefta, karena dia adalah anak Tuhan. Dia sadar semua yang terjadi itu adalah seizin Tuhan yang punya rencana indah bagi kehidupannya. Dia buang semua pikiran-pikiran yang tadi itu, mau marah, mau benci, mau menyerah, mau putus asa, dia buang semua. Kemudian Yefta bangkit dan dia katakan, aku tidak akan menyerah. Luar biasa kan adik-adik? Setelah dia melakukan hal-hal yang baik seperti itu, dia buang semua pikiran-pikiran yang negatif tadi. Yefta akhirnya pergi. Dia tinggalkan rumahnya, dia tinggalkan kotanya. Dia ke satu kota yang disebut Tanah Tob. Tanah Tob ini sekitar 24 km dari rumahnya. Dan dia pergi bersama-sama dengan sahabat-sahabatnya yang juga gagah perkasa. Ternyata Yefta tidak sendiri, teman-teman. Dia pergi dan tinggal di kelompok itu. Tetapi Alkitab mencatat, karena kehidupan yang sangat susah pada saat itu, mereka hidup dengan cara merampok. Ya, untuk mempertahankan hidup, mereka merampok. Itu sesuatu yang bisa dilakukan, tapi bagi Tuhan tentu itu bukan hal yang benar, kan adik-adik? Tidak ada hal yang benar di dalam melakukan kesalahan dan dosa. Tapi kita bukan mau bicara tentang kehidupan merampok itu. Kita mau lanjutkan pembicaraan kita, adik-adik. Saat itu adik-adik sudah 18 tahun ternyata Bani Amon, bukan Abon ya adik-adik. Bani Amon sudah melakukan intimidasi dan menjajah suku-suku yang ada di sana. Selain Bani Amon, ada juga yang namanya suku Filistin. Mereka menjajah wilayah-wilayah yang dikuasai oleh suku Israel. Tapi sekarang malah balik, mereka yang dijajah, adik-adik. Nah, hari itu adalah giliran wilayah Gilead yang mau diserang oleh orang Bani Amon. Mereka sudah menjadi sasaran incar untuk dijadikan tempat jajahan. Apa yang terjadi, adik-adik? Tua-tua Gilead yang sudah tahu betapa hebat dan kuatnya Bani Amon menjadi gemetar. Mereka segera mencari siapakah di antara mereka yang bisa memimpin pasukan Gilead melawan pasukan Amon. Mereka keliling seluruh kota dicari, tidak ditemukan. Semuanya takut, adik-adik. Si A diajak, si A bilang, ampun saya tidak mampu. Ajak si B bilang, sorry saya tidak bisa. Keliling dan ternyata mereka tidak menemukan seseorang pun yang bisa. Tiba harinya, kemudian mereka berpikir, ternyata ada satu orang yang sebenarnya pantas dan layak, tetapi sudah mereka usir.
Siapakah mereka? Ya, Yefta dengan seluruh pasukan-pasukan dan pahlawan-pahlawan perang itu sudah pergi meninggalkan kota. Cuma itu satu-satunya harapan adik-adik. Yefta dan seluruh timnya adalah pilihan utama. Mereka kemudian mencari Yefta di kota Tob. Yefta berkatakan apa? Bukankah kalian sudah mengusir aku? Bukankah kalian membenci aku? Bukankah kalian tidak suka kepada aku? Padahal aku tidak salah. Tuhan itu kemudian memohon ampun, memohon maaf kepada Yefta. Yefta, jangan begitu dong. Jangan mikirkan yang kemarin-kemarin. Ayo kembali, negeri kita, kota kita ini segera akan dikuasai oleh Bani Amon kalau kamu tidak pulang memimpin kami. Kami janji, kalau kamu dan seluruh pasukan kita menang, maka kami akan tunduk, hormat, dan menganggap kamu sebagai hakim bagi kami. Jadi hakim, menjadi pemimpin yang besar. Setelah negosiasi berhasil, Yefta dan seluruh teman-temannya balik ke kota Gilead. Bahkan mereka kumpul untuk boleh mempersiapkan peperangan melawan Bani Amon. Singkat cerita adik-adik, Yefta berhasil mengalahkan Bani Amon. Dia kembali dan dipilih untuk memimpin suku Gilead, menjadi seorang hakim yang takut dan hormat kepada Tuhan. Puji syukur ya Tuhan, ada seorang Gilead seperti itu. Nah, sekarang ada seorang Yefta yang boleh memberikan contoh betapa hidup itu jangan mudah menyerah. Ya, seorang Yefta yang takut akan Tuhan, yang bersandar kepada Tuhan. Apa rahasia Yefta sebenarnya? Dia tidak mudah menyerah tentunya ya. Setelah kita mendengar cerita tadi, dia tidak menyerah dan selalu membawa perkara kehidupannya kepada Tuhan. Di Hakim-Hakim 11 ayat 11b langsung membacakan satu kata. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Mispa ini adalah tempat mereka berkumpul untuk melawan Bani Amon. Rahasianya adalah Yefta membawa seluruh perkaranya kepada Tuhan. Oke? Dari seperti itulah Lase ingin sampaikan satu kata. Di dalam diri orang percaya ada roh Tuhan yang tidak hanya memampukan kita adik-adik untuk melewati masa-masa sulit, tetapi lebih dari itu, roh Tuhan juga memberikan kemenangan bagi kita untuk mengatasi seluruh masalah-masalah kita yang ada. Inilah yang kita pelajari dari Yefta. Selain seperti itu, kita harus ingat bahwa Yefta itu sejak kecil rajin belajar sehingga dia bisa menjadi seorang pahlawan yang besar. Dia tidak menyimpan dendam walaupun dia diusir, dia tidak marah dan dia pergi. Kemudian terakhir dia juga sabar adik-adik, sabar dihina, sabar diintimidasi, dia bersabar menunggu waktunya Tuhan. Komunikasi dengan Tuhan adalah kunci bagi Yefta untuk melewati hari-hari yang berat itu juga. Nah, bagaimana dengan kita adik-adik? Bagaimana dengan kita? Bagaimana kondisi kita sekarang? Corona membuat semua orang koro-koroan kan? Tidak bisa ke mall, tidak bisa ke sekolah, tidak bisa ke mana-mana saja. Papa mama tidak buka toko di rumah. Itu sesuatu hal yang sangat tidak nyaman. Bahkan mungkin membuat papa mama pusing karena biaya hidup besar untuk kita lewati. Bagaimana membiayai hidup ini kalau kita terus tutup toko? Adik-adik, susah ataupun senang, ingatlah teladan Yefta, jangan mudah menyerah. Ya, ingat, roh Tuhan bukan saja bisa menolong kita melewati hari-hari ini Tuhan, tetapi roh Tuhan juga memberikan kekuatan dan kemenangan
tunggu waktunya dengan sabar. Tetaplah rajin belajar, tetaplah sabar, dan tidak mendendam, tidak membenci kepada keadaan ini. Tapi semua itu kita kembalikan kepada Tuhan, karena kita percaya Tuhan yang menolong kita. Oke, sekali lagi Lause mau sampaikan ini dengan menutupnya dalam hafalan kita di Filipi 4 ayat 13. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, demikian singkat cerita Lause pada hari ini. Semoga minggu-minggu ini menjadi minggu-minggu yang penuh dengan semangat, pantang menyerah, dan percaya kepada pertolongan Tuhan. Lause berharap, Lause berdoa, keluarga-keluarga kita semua Tuhan berkati. Ya, kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur pada pagi ini kami boleh mendapatkan cerita yang sungguh baik untuk tidak mudah menyerah, seperti Yefta yang terus mengasihi Tuhan di dalam segala hal. Ajar kami untuk belajar seperti Yefta, Tuhan. Peliharalah kami seperti Kau memelihara Yefta. Pelihara orang tua kami, cukupkan rezeki mereka, sehingga kami pun akan dicukupkan melalui tangan-tangan orang tua kami. Jauhkan kami dari segala penyakit, sehingga orang tua kami secara khusus dan kami boleh melewati hari-hari yang sulit ini di dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih di dalam nama Yesus. Amin. Shalom adik-adik, Tuhan memberkati kita semua. Bye. Hai adik-adik, tetap siapkan persembahanmu untuk minggu depan ya. Selama ibadah online, kita juga tetap memberikan persembahan untuk Tuhan di rumah masing-masing. Uangnya dikumpulkan dalam kotak atau toples yang sudah kalian hias sekreatif mungkin, seperti punya teman-teman kita nih. Jangan lupa tulis nama kalian di setiap kotak ya. Nanti kalau kita sudah bisa beribadah di gereja, persembahan yang kalian kumpulkan akan dimasukkan dalam kantong persembahan. Sampai jumpa adik-adik.